Oke, sekarang kita lihat salah satu contoh penggunaan bilangan bulat adalah dalam menyatakan perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Perhatikan peta dunia berikut ini. Kota Greenwich terletak di sini, merupakan salah satu kota yang ada di Inggris dan dinyatakan sebagai pusat perhitungan waktu, ditandai dengan bilangan bulat 0. Nah, dia sebagai pusat dan ditandai dengan bilangan bulat 0. Lalu, wilayah yang berada di sebelah kanan kota Greenwich ditandai dengan bilangan bulat positif. Dari mulai positif 1, positif 2, dan seterusnya. Maknanya, kita lihat maknanya. Bilangan positif 1 pada kotak A menunjukkan bahwa untuk wilayah-wilayah yang berada di sepanjang kotak A ini, waktunya akan lebih cepat 1 jam dari kota Greenwich. Dan juga lihat di kotak B. Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang berada di sepanjang kotak B ini memiliki waktu 2 jam lebih cepat dari kota Greenwich, dan seterusnya. Jadi, misalnya saat ini di Greenwich adalah pukul 8 pagi, maka di wilayah yang ada di kotak A sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Untuk wilayah yang ada di kotak B sudah menunjukkan pukul 10 pagi, dan seterusnya. Lalu sekarang kita perhatikan untuk wilayah-wilayah yang ada di sebelah kiri kota Greenwich. Nah, ini ditandai dengan bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maknanya kita perhatikan. Negatif 1 pada kotak N menunjukkan bahwa waktu di daerah sini adalah 1 jam lebih lambat dari kota Greenwich. Jadi jika saat ini di kota Greenwich adalah pukul 8 pagi, maka di daerah sini masih menunjukkan pukul 7 pagi. Daerah di kotak O menunjukkan pukul 6 pagi, dan seterusnya. Jika kita gambarkan dalam satu garis bilangan, kota Greenwich sebagai pusat, titik 0, wilayah di sebelah kanan ditandai dengan bilangan bulat positif dan sebelah kiri ditandai dengan bilangan bulat negatif. Seperti itu. Nah, informasi tambahannya, jarak dari satu kotak ke kotak berikutnya itu adalah sekitar 1655 km. Seperti itu. Oke, contoh lain dari penggunaan bilangan bulat ada pada skala termometer. Perhatikan gambar termometer ini. Nah, di sini ada termometer, gambar termometer yang memiliki skala. Di skala kita sebut skalanya. Lalu biasanya di dalam termometer ini menggunakan 2 satuan derajat. Ada satuan derajat Celcius dan juga ada Fahrenheit. Untuk Indonesia, kita cenderung fokus menggunakan satuan derajat Celcius. Jadi kali ini abaikan yang Fahrenheit ya nak, kita kesini saja. Lalu kita perhatikan skalanya lagi. Skala yang di sini dituliskan dalam bentuk bilangan bulat. Ada 0, lalu bilangan-bilangan di atas 0 dinyatakan dengan bilangan bulat positif, sementara yang di bawah 0 dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Negatif 10, negatif 20, dan seterusnya. Selanjutnya kita perhatikan di sini. Ini adalah gambar dari Gurun Sahara. Dan tahukah kalian, suhu rata-rata di Gurun Sahara itu bisa mencapai 38 derajat Celcius. Maknanya, suhu di Gurun Sahara ini ada di skala 38 derajat di atas 0, sekitar di sini.
Oke, 38 derajat di atas 0. Next, kita beralih ke kutub. Nah, di sini kutub, tentunya kutub sangat dingin berlawanan dengan gurun kan? Di kutub ini suhu rata-ratanya bisa mencapai negatif 40 derajat Celcius. Apa sih makna negatif pada suhu? Oke, kembali lagi ke skalanya di sini. Negatif 40 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa suhu di kutub ini mencapai 40 derajat di bawah 0. Wah, kita bayangkan saja 0 derajat sudah cukup membuat kita merasa beku. Apalagi ini 40 derajat loh di bawah 0. Oke. Bilbul terdiri dari 3 jenis bilangan. Bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Ini semua adalah gambar dari posisi kita. Ada daratan, ada lautan, dan ada langit yang luas. Kita tinggal di daratan, sehingga kita bisa menganggap daratan ini adalah titik 0. Kalau kita meloncat 1 meter, berarti kita berada 1 meter di atas daratan. Kalau kita terbang 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, berarti kita berada di udara. Kalau kita menyelam di lautan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, berarti kita berada di bawah permukaan air. Jadi, bilangan positif itu seperti kamu terbang di atas langit. Bilangan 0 itu seperti kamu berdiri di atas tanah atau berdiri di atas permukaan air seperti superhero yang hebat. Kalau bilangan negatif, itu sama dengan menyelam di bawah permukaan laut. Nah, semakin tinggi kamu terbang, bilangan positifnya semakin besar. Semakin kamu menyelam, bilangan negatifnya semakin besar. Bilangan terbesar adalah bilangan yang positifnya paling besar. Bilangan terkecil adalah bilangan yang negatifnya terbesar. Bilangan yang di sini adalah bilangan yang paling besar. Sementara bilangan yang di bawah sini adalah bilangan yang paling kecil. Jadi semakin ke arah terbang ke atas, bilangannya semakin besar. Dan semakin menyelam jauh ke dasar lautan, bilangannya semakin kecil. Oke, kita sekarang berlatih bersama dengan sosis. Nah, soal A. Urutkan dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Kita punya angka 2, min 3, 5, min 100, 0, 1, min 1.